Siapa yang menyangka Austria akan tampil begitu perkasa di Euro 2024? Datang dengan status kuda hitam, mereka malah berhasil keluar sebagai juara grup D, mengangkangi raksasa seperti Belanda dan Prancis. Ya, Anda tidak salah dengar. Di bawah arahan sang Profesor Ralf Rangnick, Austria sukses mencetak sejarah baru di turnamen ini. Kemenangan dramatis atas Belanda dengan skor 3-2 di laga pamungkas grup menjadi kunci kesuksesan Austria. Bayangkan betapa hebohnya stadion saat gol Marcel Sabitzer memastikan kemenangan. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga membuktikan kekuatan mental dan strategi brilian Austria. Hasil imbang 1-1 antara Prancis dan Polandia semakin mengukuhkan posisi Austria di puncak klasemen dengan 6 poin. Bagaimana Austria bisa sedemikian perkasa? Jawabannya ada pada sosok Ralf Rangnick, sang profesor yang berhasil meramu strategi jitu. Apakah Anda penasaran dengan trik-trik cerdiknya? Sebelum melanjutkan ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ralf Rangnick. Ex-manajer Manchester United yang dianggap tidak bisa melatih ini berhasil menyulap Austria menjadi tim yang ditakuti. Dengan strategi serangan balik yang cepat dan transisi antar lini yang mulus, Rangnick memaksimalkan potensi pemain seperti Marcel Sabitzer dan Marco Arnautovic. Anda mungkin berpikir, Prancis dan Belanda adalah raksasa Eropa. Bagaimana bisa Austria mampu bersaing dengan mereka? Jawabannya sederhana, disiplin dan taktik cerdas. Prancis harus puas lolos sebagai runner-up grup, sementara Belanda hanya bisa berharap lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Austria mencetak 6 gol dalam 3 pertandingan, menjadikan mereka tim dengan produktivitas tertinggi di grup D. Siapa sangka? Rangnick mengajarkan Austria untuk bermain dengan semangat dan determinasi tinggi. Mereka tidak hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain bintang, tetapi bekerja sebagai sebuah tim solid yang kompak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan kerja sama tim, segalanya bisa dicapai, bahkan melawan raksasa Eropa sekalipun. Tidak hanya tajam dalam menyerang, Austria juga kokoh dalam bertahan. Mereka hanya kebobolan 3 gol dalam 3 pertandingan, sebuah pencapaian luar biasa mengingat lawan-lawan mereka adalah tim besar Eropa. Austria menunjukkan variasi strategi yang mengesankan, mulai dari serangan balik cepat hingga eksekusi bola mati yang mematikan. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana mereka melakukannya. Dalam pertandingan tadi malam diawali gol bunuh diri dari Donald Malen membuka keunggulan untuk Austria di menit ke-6. Belanda sempat menyamakan kedudukan melalui Cody Gakpo, namun Austria kembali memimpin melalui gol dari Romano Schmid. Dan siapa yang bisa melupakan gol penentu dari Sabitzer? Sebuah tembakan yang menghantarkan Austria ke puncak klasemen. Keberhasilan Austria dalam mencetak gol dari berbagai skenario menunjukkan fleksibilitas taktik mereka. Mereka tidak hanya bergantung pada satu gaya permainan, tetapi mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda di lapangan. Inilah yang membuat mereka menjadi tim yang sulit ditebak dan diatasi oleh lawan-lawannya. Kini Austria akan menantang runner-up dari grup F di babak 16 besar. Pertandingan ini akan menjadi ujian berikutnya bagi Austria untuk membuktikan bahwa mereka memang layak diperhitungkan sebagai salah satu tim terkuat di turnamen ini. Austria telah mengubah pandangan banyak orang di Euro 2024. Mereka bukan lagi sekadar kuda hitam, tetapi tim yang patut diperhitungkan. Dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan, Austria menunjukkan performa yang luar biasa di turnamen ini. Mereka mengalahkan Belanda dan Polandia serta memberikan perlawanan sengit kepada Prancis. Mari kita kilas balik sedikit. Austria bermain dengan semangat yang membara sepanjang pertandingan. Gol pembuka Donald Malen di menit ke-6 memang mengejutkan, tapi Austria tidak gentar. Mereka kembali memimpin melalui gol dari Romano Schmid dan memastikan kemenangan melalui gol kedua Sabitzer.
Sebuah penampilan yang memukau, bukan? Austria bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dalam membaca permainan. Mereka tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim dan kepemimpinan yang luar biasa dari Ralf Rangnick. Di sisi lain, mari kita bicarakan tentang Belanda. Tim ini datang dengan harapan besar tetapi berakhir dengan kekecewaan. Meski berhasil lolos ke babak 16 besar, performa mereka jauh dari harapan. Mereka terlihat kurang lapar dan berhasrat, sesuatu yang sangat berbeda dengan Austria. Penampilan yang sebagian besar di bawah standar ini mungkin karena mereka sudah memastikan tempat di babak 16 besar. Tetapi ini bukan alasan untuk bermain setengah hati. Namun ada sedikit harapan bagi Belanda. Gol Memphis Depay memberikan secercah harapan bagi tim asuhan Ronald Koeman untuk tampil lebih baik di fase gugur. Belanda memang patut mendapat pujian karena 2 kali berhasil menyamakan kedudukan. Tetapi semangat Austria yang pantang menyerah membuat mereka meraih kemenangan yang layak. Penampilan Belanda yang kurang meyakinkan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka. Jika ingin melangkah lebih jauh di turnamen, mereka harus memperbaiki performa dan bermain dengan lebih bersemangat. Mereka memiliki potensi besar, tetapi harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Saat peluit akhir dibunyikan, para pendukung Austria tetap tinggal untuk memberikan tepuk tangan kepada tim mereka. Dengan keduanya menunjukkan kebersamaan yang dapat membawa mereka jauh di Jerman. Belanda harus belajar dari kekalahan ini dan bangkit kembali dengan semangat yang baru. Kemenangan Austria di grup adalah kejutan besar, tetapi bukan sesuatu yang tidak pantas. Mereka menunjukkan keahlian dalam menerapkan tekanan dan strategi yang efektif di bawah arahan Rangnick. Meski tanpa pemain kunci seperti David Alaba, Austria berhasil menunjukkan kekuatan mereka. Bayangkan, Austria memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka pada tahun 2023 dan melanjutkan dengan kemenangan di 3 dari 4 pertandingan mereka sebelum bertandang ke Jerman. Keahlian mereka dalam menerapkan tekanan bukanlah kejutan, mengingat di balik otak sistem ini, Ralf Rangnick adalah pelatih mereka. Menjadi kekuatan seperti itu tanpa pemain kunci David Alaba, kiper Alexander Schlager dan Xavier Schlager merupakan tantangan besar yang berhasil mereka atasi. Kini mereka berada di jalur menuju semifinal, menghadapi tantangan dari runner-up grup F dan mungkin Belgia atau tim lain dari grup E. Austria memiliki potensi besar untuk menjadi kisah inspiratif di Euro 2024. Mengikuti jejak tim-tim legendaris mereka di masa lalu. Tim Wunder pada tahun 1934 dan tim Austria pada tahun 1954 mencapai semifinal Piala Dunia, tetapi belum pernah mencapainya sejak saat itu. Hal itu masih bisa terjadi kali ini. Dengan semangat juang yang tinggi, strategi yang efektif, dan pelatih yang brilian, Austria memiliki semua elemen untuk menjadi tim kejutan di Euro 2024. Siapapun lawan mereka di babak 16 besar, Austria akan menjadi tim yang patut diwaspadai. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan tim-tim besar dan siap untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Jadi, apakah Austria benar-benar akan menjadi kisah sukses terbesar di Euro 2024? Atau ini hanya sekadar kebetulan belaka? Apakah Ralf Rangnick mampu membawa tim ini melangkah lebih jauh lagi? Bagaimana pendapat football lovers tentang peluang mereka di babak 16 besar? Tuliskan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar ya.